Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan kelas. Yang pertama, saya akan membahas tentang perlunya strategi pengelolaan kelas. Di sini tertulis meningkatkan mutu pendidikan akan tercapai apabila proses belajar mengajar yang diselenggarakan di kelas benar-benar efektif dan berguna untuk mencapai kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan. Karena pada dasar proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Di antaranya, guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar dalam kelas. Berarti jadi sebagai guru harus pinter-pinter berkreatif untuk mengelolakan kelas dalam belajar mengajar, menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang paham tentang suasana kelas terhadap siswanya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya saya akan melanjutkan dari presentasinya Mas Said Rusdi. Nama saya Adi Maulid Febrianto, kelas A317, NPM 126. Saya akan membahas tentang peran guru dalam strategi pengelolaan kelas, yaitu ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah guru sebagai demonstrator, yaitu guru yang menjadi sosok ideal bagi para siswanya, seperti itu. Jadi seperti menjadi sauri tauladan, guru sebagai sauri tauladan murid, seperti itu. Yang kedua adalah guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator adalah sebagai menilai, sangat penting adalah rangkaian pembelajaran, karena setiap pembelajaran pada akhirnya adalah nilai yang dilihat baik kuantitatif maupun kualitatif ya. Jadi ketika murid menunjukkan sesuatu hal, di situ guru sebagai evaluatornya betul atau tidaknya, bukan guru selalu benar, tapi lebih baiknya bagaimana itu bisa diberikan kepada guru, yang ya guru bisa memberikan masukan kepada murid tersebut. Yang ketiga adalah guru sebagai pengelola kelas, manage kelas. Tanpa kemampuan ini, maka performance dan karisma guru akan menurun. Bahkan kegiatan pembelajaran bisa kacau tanpa tujuan. Guru sebagai pengelola kelas agar anak dididik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya. Maksudnya adalah guru guru itu memanage kelas supaya kelas terlihat lebih berisi dan tujuannya jelas yang akan diajarkan apa. Maka itulah pentingnya RPP dan persiapan media pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pengajar atau guru. Yang terakhir ada guru sebagai fasilitator, yaitu adalah seorang guru harus menguasai benar materi yang diajarkan, juga media yang akan digunakan. Maksudnya adalah karena anak-anak masih memerlukan hal-hal yang berbau ada wujudnya, yaitu faktual, yang ada fakta ada wujudnya, maka guru di sini menjadi fasilitas untuk memberikan fakta tersebut dari media gambar dan lain-lain, seperti itu. Ya, mungkin orang yang di belakang saya akan segera melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mas Brian. Materi selanjutnya adalah pengaturan kelas. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa tugas utama seorang guru atau pendidik itu adalah menciptakan suasana di dalam kelas agar para peserta didik berinteraksi dengan guru. Lalu, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik, dengan semangat, dengan senang hati, tanpa paksaan, dan bersungguh-sungguh. Nah, dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran ini ya, jadi dalam kegiatan pembelajaran terdapat 2 hal yang turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu pengajaran atau pembelajaran ya. Dalam artian itu dapat tercapainya tujuan instruksional sangat bergantung kepada kemampuan pengaturan kelas. Misalnya penataan kelas, ada lemari atau ada papan tulis. Nah, kalau di depan itu biasanya ada papan tulis. Nah, di sebelahnya biasanya ada lemari untuk menyimpan buku-buku yang tidak dibaca. Nah, selanjutnya misal di depan
papan tulis itu ada meja guru. Nah, di situ kan biasanya di samping itu sebelum pintu masuk ada tiang bendera. Lalu di belakang itu biasanya ada rak sapu dan lain sebagainya. Nah, untuk penataan kelas itu sebaiknya tidak terlalu berdekatan agar kelas itu tidak terasa supek gitu loh para siswanya. Jadi agar siswanya juga nyaman kalau tertata rapi juga gitu. Yang pertama itu adalah pengaturan penggunaan waktu yang tersedia untuk setiap pembelajaran. Lanjut, yang kedua adalah pengaturan ruangan dan perabotan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Hal ini juga dapat menyebabkan siswa itu jadi menciptakan suasana nyaman dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir, pengelompokan siswa dalam belajar harus disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Azel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Azelia Devi Antari, NPM 085. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan suatu sistem dalam mengelola kelas. Nah, mengelola kelas itu merupakan pembuatan keputusan-keputusan yang direncanakan, bukan keputusan-keputusan spontan yang diambil dalam keadaan darurat jika seorang guru dalam keadaan marah dan frustasi, menyuruh terhadap siswa kepada kepala sekolah dan di situ ditegur. Mungkin si guru telah tenang kembali, merasa bahwa hukuman tersebut terlalu berat apabila telah terjadi lagi pelanggaran serupa oleh siswa lain. Haruskah guru berbuat seperti itu lagi? Jika demikian, ia bertindak tidak adil, tetapi tidak bertindak demikian. Ia tidak konsisten. Biasanya antisipasi terhadap timbulnya masalah-masalah di kelas akan menolong guru dari dilema-dilema seperti itu. Dasar dari pendekatan yaitu bahwa perilaku yang baik di kelas sebagian dapat dibentuk dengan cara memberikan ganjaran atau tidak. Nah, berikut teknik-teknik agar guru tetap dapat mengkondusifkan kelas. Yang pertama, teknik mendekati. Bila seorang siswa mulai bertingkah, satu teknik yang biasanya efektif yaitu teknik mendekatinya. Kehadiran guru bisa membuatnya takut dan karena itu dapat menghentikannya dari perbuatan yang disruptif. Tanpa harus menegur, andai kata siswa mulai menampakkan kecenderungan berbuat nakal, memindahkan tempat duduknya ke meja guru dapat berefek preventif. Yang kedua, teknik memberikan isyarat. Apabila siswa berbuat kenakalan kecil, guru dapat memberikan isyarat bahwa ia sedang diawasi. Isyarat tersebut dapat berupa petikan jari, pandangan tajam, atau lambaian tangan. Yang ketiga, teknik mengadakan humor. Jika insiden itu kecil, setidaknya guru memandang efek saja. Dengan melihatnya secara humoristis, guru akan dapat mempertahankan suasana baik serta memberikan peringatan kepada si pelanggar bahwa ia tahu tentang apa yang akan terjadi. Yang keempat, teknik tidak mengacuhkan. Untuk mencapai cara ini, guru harus luwes dan tidak perlu menghukum setiap pelanggaran yang diketahuinya. Dalam kasus-kasus tertentu, tidak mengacuhkan kenakalan justru dapat membawa siswa untuk diperhatikan. 5. Teknik yang keras. Nah, guru dapat menggunakan teknik-teknik yang keras apabila ia dihadapkan pada perilaku disruptif yang jelas tidak terkendalikan. Contohnya, mengeluarkannya dalam kelas. 6. Teknik mengadakan diskusi secara terbuka. Bila kenakalan di kelas mulai bertambah, sering guru menjadi heran. Ia lalu menilai kembali tindakan dan pengajarannya untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan siswa-siswanya dan menciptakan suasana di belajar yang sedikit lebih sesuai daripada sebelumnya. 7. Teknik memberikan penjelasan tentang prosedur. Kadang-kadang masalah kedisiplinan ada hubungannya yang langsung dengan ketidakmampuan siswa melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Kesulitan ini terjadi apabila guru berasumsi bahwa siswa memiliki keterampilan, padahal sebenarnya tidak. Masalah yang hampir sama yaitu masalah-masalah perilaku yang lazimnya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak biasa di kelas.
8. Mengadakan analisis. Kadang-kadang terjadi hampir terus-menerus berbuat kenakalan. Guru dapat mengetahui masalah yang akan dihadapinya dan mengurangi keresahan siswanya. 9. Mengadakan perubahan kegiatan. Apabila gangguan di kelas meningkat jumlahnya, tindakan yang harus segera diambil yaitu mengubah apa yang sedang Anda lakukan. Jika biasanya diskusi, maka ubahlah dengan memberikan ringkasan-ringkasan untuk dibaca atau menyuruh mereka membaca buku-buku pilihan mereka. 10. Teknik menghimbau. Kadang-kadang guru sering mengatakan harap tenang. Ucapan tersebut ada kalanya membawa hasil, siswa memperhatikannya. Tetapi apabila himbauan sering digunakan, mereka cenderung untuk tidak menggubrisnya. Begitu teman-teman, terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjut pada kesimpulan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam proses pengelolaan kelas, maka kami mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, strategi guru dalam membuat perencanaan pembelajaran sebelum tahun ajaran baru yang meliputi silabus, analisa materi pelajaran, program tahunan, program semester, dan rencana program pelajaran. Yang membangun kerjasama dengan siswa dalam pembelajaran. Membangun kerjasama dengan siswa artinya yang komunikatif antara guru dengan siswa dalam pembelajaran. Nah, dengan upaya-upaya antara lain, yang pertama menjalin hubungan baik dengan siswa melalui kegiatan pembelajaran maupun yang berikut, berusaha menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang berikut, menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Kenapa demikian? Agar mahasiswa tidak merasa bosan. Nah, dengan strategi ini, maka suasana pembelajaran akan menjadi menyenangkan, sehingga siswa menjadi ontas dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih.